Kurangi boleh, tapi jangan sama sekali nggak ada. Tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Loh, katanya efisiensi, nggak jadi. Atau kebijakannya sudah masuk angin oleh pengusaha-pengusaha itu. Pak, rapat di hotel restorannya aja Pak, aku nggak dapat duit nih Pak, nggak dapat masukannya Pak. Gitu, kasih itu, licin. Halo Sobat Rakyat IT. Ketika kebijakan Mendagri membuka peluang untuk rapat di hotel, justru ada pemimpin daerah yang memilih jalan berbeda, bukan karena ingin melawan, tapi karena ingin berpihak pada rakyat. Baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri secara resmi memperbolehkan kepala daerah di seluruh Indonesia untuk mengadakan rapat di hotel. Kebijakan ini ditujukan agar koordinasi antar instansi bisa berjalan lebih lancar dan nyaman. Namun, di tengah euforia kebebasan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, justru mengambil sikap yang mengejutkan banyak pihak. Ia tetap melarang kepala daerah di Jawa Barat untuk mengadakan rapat di hotel. Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada, karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Toh seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR, dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Hutang BPJS kita masih 300 miliar, lebih 360 miliar. Seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien. Itu saja. Jadi saya pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai gubernur dan meminta seluruh bupati wali kota kita tetap menjalankan pemerintahan dengan menggunakan fasilitas gedung kantor yang kita miliki. Alasannya, satu kata, penghematan. Bagi Kang Deddy, anggaran daerah harus digunakan seefektif mungkin, bukan untuk fasilitas mewah yang hanya dinikmati segelintir orang. Ia menegaskan bahwa anggaran lebih baik dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program yang langsung dirasakan oleh rakyat kecil. Namun, tidak semua pihak sepakat. Bupati Cirebon menyampaikan pendapat berbeda. Ia mengatakan bahwa rapat di hotel lebih efektif dan kondusif, terutama dalam hal fokus kerja dan profesionalitas penyelenggaraan acara. Bupati Cirebon Imron Rosyadi menyambut baik kebijakan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri yang kembali memperbolehkan pemerintah daerah menggelar rapat atau kegiatan dinas di hotel. Menurut Imron, pelaksanaan kegiatan di hotel bukan bertujuan untuk bergaya hidup mewah, melainkan untuk mempermudah proses pertanggungjawaban administrasi. Imron menegaskan selama ini persepsi publik terhadap kegiatan pemerintahan di hotel kerap dipandang negatif seolah-olah hanya untuk kesenangan para pejabat. Padahal ia mengatakan pelaksanaan acara di hotel justru memudahkan tata kelola anggaran, terutama dalam pelaporan ke lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menurut Imron, biaya kegiatan yang dilakukan di kantor pemerintahan justru lebih sulit dipertanggungjawabkan secara administrasi. Setiap komponen pengeluaran seperti makanan, minuman, sewa alat, hingga dekorasi harus dilaporkan satu persatu dengan bukti terpisah. Berbeda jika acara digelar di hotel yang biasanya memberikan rincian biaya dalam satu paket lengkap. Ia juga menambahkan pelaksanaan acara di hotel turut memberi dampak positif terhadap sektor ekonomi lokal, khususnya industri perhotelan yang sempat terpukul akibat pandemi. Namun demikian, Imron menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan di hotel tetap akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Ia mengatakan akan mengkaji ulang alokasi dana, terutama dalam perubahan anggaran mendatang. Sementara itu, netizen dan masyarakat luas memberikan apresiasi besar terhadap Kang Deddy Mulyadi. Komentar-komentar positif membanjiri media sosial. Mendagri Tito izinkan seluruh Pemda gelar rapat atau kegiatan lain di hotel dan restoran. Loh, katanya efisiensi, nggak jadi. Atau kebijakannya sudah masuk angin oleh pengusaha-pengusaha itu. Pak, rapat di hotel restorannya aja Pak, aku nggak dapat duit nih Pak, nggak dapat masukannya Pak. Gitu, kasih itu, licin.
Dulu katanya Pemda, pemerintah nggak boleh gelar rapat di restoran, di hotel karena efisiensi anggaran. Loh, sekarang kok diperbolehkan dengan alasan itu apa namanya, untuk memberi pemasukan kepada hotel dan restoran ya. Apa kegiatan rapat pejabat itu satu-satunya penghasilan dari hotel dan restoran, Pak? Enggak kan? Yang harus diperbaiki itu kepariwisataannya, agar banyak wisatawan yang datang ke tempat itu, menginap di tempat itu, makan di tempat itu, begitu. Aduh, efisiensi kok malah nggak jadi, gimana tuh ya? Nggak kuat ya Pak ya, hidup beririt-iritan. pejabat atau gini, kalau nggak rapat di hotel, di restoran, nanti nggak bisa SPJ dan markup anggaran. Kalau rapat di kantor kan nggak bisa di SPJ kan. Kalau rapat di hotel restoran kan di SPJ kan. Andaikan sewanya 10 juta bisa dihargakan 30 juta, begitu ya. Alah, nggak usah efisiensi segala, udah percuma. Toh pejabatnya juga nggak betah ya, hidup apa adanya, harus mewah. Plain plan. Sikap Deddy Mulyadi kembali lagi menggetarkan dunia ballroom hotel yang sudah diizinkannya untuk melakukan rapat di tempat-tempat di hotel atau di gedung-gedung yang bukan milik pemerintah daerah. Wih, keren. Sikap Deddy Mulyadi ini akhirnya juga mencengangkan para seluruh pemimpin-pemimpin daerah yang ada dimanapun berada. Pernyataan Deddy Mulyadi berkaitan dengan kita bisa melakukan rapat, kita bisa melakukan pertemuan, tapi kita menggunakan gedung-gedung kita sendiri. Kita punya gedung, kita punya hall, punya kita sendiri. Sementara kalau kita menggunakan hotel, kita menggunakan gedung-gedung orang lain, anggarannya kita gunakan untuk masyarakat. Masyarakat masih perlu bantuan. Bagaimana BPJS masih nilainya ratusan miliar, itu yang harus kita kanggung untuk membayar biar masyarakat bisa lebih sejahtera dan sekaligus tertanganinya kesehatan masyarakat. Deddy Mulyadi yang begitu gencar dalam melakukan pergerakan untuk rakyat kecil. Bagaimana anggaran-anggaran yang dilakukan untuk rapat di gedung-gedung atau di ballroom hotel bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat kecil. Kalian tahu apa yang paling mahal hari ini? Kejujuran di tengah pesta rapat para pejabat. Ketika izin dari kementerian datang, banyak kepala daerah mungkin langsung bersorak, akhirnya bisa rapat di hotel bintang 5 lagi. Tapi tidak dengan Kang Deddy Mulyadi. Beliau berdiri sendiri, melawan arus kemewahan birokrasi, dan berkata, uang rakyat bukan untuk nyewa ballroom hotel, tapi untuk irigasi, rumah rakyat, dan pendidikan anak-anak bangsa. Ini bukan soal anti keputusan Menteri Dalam Negeri. Ini soal akal sehat dan empati sosial. Bayangkan, di saat rakyat masih tidur beratapkan terpal, ada yang minta coffee break di hotel 300.000 per orang, pakai APBD. Kang Deddy menolak, tegas, karena beliau tahu rapat bisa di kantor, tapi nurani harus di hati. Ini bukan drama. Saat pejabat lain sibuk pencitraan, Kang Deddy sibuk membereskan utang BPJS ratusan miliar. Sementara orang lain sibuk selfie di hotel, beliau sibuk pastikan sanitasi warga terpenuhi. Kalau kalian masih punya hati, kontras antara rakyat miskin dan pejabat pesta anggaran, rapat di kantor tapi nurani harus di hati, pengingat bahwa jabatan bukan tiket masuk ke kemewahan. Kang Deddy sebagai pejuang nurani melawan sistem birokrasi boros, ajak share untuk memperbesar distribusi pesan. Sebar suara ini biar algoritma tahu bahwa kejujuran masih ada di negeri ini. Bersama Kang Deddy, kita lawan rapat-rapat palsu demi gengsi. Ini bukan soal politik, ini soal nurani. Di tengah perdebatan antara efisiensi dan penghematan, Kang Deddy Mulyadi kembali menunjukkan bahwa menjadi pemimpin bukan soal mengikuti arus, tapi soal berani mengambil sikap demi kepentingan rakyat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini.
Karena suara rakyat adalah cahaya demokrasi. Sampai jumpa di berita berikutnya, hanya di Rakyat Id.